Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya ini. Videotron Anies Baswedan di Bekasi dihentikan ya. Anies Bible ya dan All Pay Me itu project begitu kan. Itu hasil urunan katanya begitu ya. Padahal ini sudah dijadwalkan tayang 15 sampai 21 Januari, sekitaran 1 minggu begitu kan. Kenapa tiba-tiba ini dihentikan begitu? Ada apa begitu? Padahal ya relawan-relawan Anies Baswedan begitu hasil bantingan begitu, hasil mengumpulkan duit satu persatu di situ begitu. Kenapa ini dihentikan begitu ya? Apakah ini menjadi ancaman kepada lawan-lawan Anies Baswedan di situ begitu? Jelas ya, ada sesuatu diskriminalisasi yang kemudian seolah-olah tayang 15 sampai 21 Januari kok tiba-tiba ini dihentikan. Hanya berselang satu hari di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya katanya surveinya paling tinggi ya. Tapi kenapa kok seperti ini terus begitu kan? Logikanya kan tidak sesuai begitu kan ya dengan konteks mereka begitu. Ada apa begitu kan? Ini yang mesti kita tahu begitu kan ya, karena pada kenyataannya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan seolah-olah ada sesuatu di situ begitu kan. Lihat saja ini ya. Ini hanya tayang beberapa satu hari di situ begitu tiba-tiba sudah mulai tidak bisa dilanjutkan begitu kan. Apakah seperti ini cara-cara mereka begitu kan ya? Jelas ya, karena mungkin dengan adanya seperti ini bahwa Anies Baswedan semakin elektabilitasnya semakin tinggi begitu kan ya, akan bisa terkejar orang-orang mereka begitu. Sekarang kan sudah paham begitu. Bagaimana ya yang dilakukan oleh mereka, apa ya, dengan cara apa dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia ya jangan lengah melihat hal ini begitu kan. Ini menurut saya pribadi begitu ada sesuatu yang salah cara berpikir mereka sehingga ya video-video Tron Anies Baswedan dihentikan di situ begitu. Padahal kontraknya di situ begitu kan ya 1 mingguan kalau nggak salah begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini ya katanya mengandalkan survei ini, mengandalkan survei itu begitu. Tapi pada kenyataannya kenapa? Ya kok mesti hal-hal seperti itu dilakukan begitu kan. Jadi saya kira ada kerancuan cara berpikir mereka sehingga semuanya begitu kalau dianggap menjadi penghalang begitu kan, dan lalu kemudian seolah-olah dijadikan sebagai alat politik bagi mereka begitu. Ini sayang seribu sayang begitu kan ya, padahal ini tayang 15 sampai 21 Januari begitu kan. Sama Videoton kreasi generasi Z aja panik. Aduh, katanya ya survei paling tinggi kok panik katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini benar-benar dipreteli begitu kan. Pasti kerjaan survei menang 50% ini katanya begitu. Coba ya dong ya TV One telusuri di swasta apa punya pemerintah ya. Ini apa saja begitu, kenapa di take down begitu ya, ini menjadi catatan penting, kenapa ini kok di take down begitu kan, ada apa begitu kan. Jadi artinya apa, artinya sudah berseleweran begitu kan, bahwa hal-hal seperti ini, cara-cara seperti ini men take down dan sebagainya begitu kan, itu cara-cara demokrasi yang tidak baik begitu kan. Padahal ini sudah kontrak begitu kan ya 15 sampai 21 Januari di situ begitu kan. Tapi apalah daya begitu orang-orang begitu banyak begitu kan yang kemudian mengatakan wah ini kok seperti itu begitu kan ya. Kalau gerakannya ya sampai ke pedesaan dan dusun ya, keren banget ini relawan katanya begitu. Ya, maka dari sinilah yang kemudian saya sering mengingatkan bahwa ya siapapun kita begitu kan ya, relawan-relawan tentunya relawan-relawan Anies Baswedan jangan sampai mengotori demokrasi begitu kan. Kalau seperti ini gimana begitu kan ya. Jadi Anies Babel dan K-popers ya begitu kan ya, urunan buat video trons ini Anies di Bekasi di Jakarta ini hasil urunan mereka begitu kan.
Jadi kalau hasil urunan saya kira ngapain sih begitu kan men-take down seperti itu begitu kan. Ini kan cara-cara seolah-olah mencegal sana sini begitu kan, begitu logikanya begitu. Jadi artinya ada yang salah cara berpikir ya untuk apa namanya mereka begitu kan. Ini video trans Anies di Bekasi dihentikan ya, Anies Babel dan All Paimi Project ya, padahal dijadwalkan tayang 15 sampai 21 Januari 2024. Videotron calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan dari Anies Babel of Alpaimi ya Project di Bekasi dan Jakarta dihentikan. Ya melansir keterangan resmi dari Anies Babel dan Alpaimi Project ya Late Ads ya tersebut dijadwalkan tayang selama seminggu mulai dari tanggal 15 sampai 21 Januari 2024 ya sudah jelas ya mereka. Senang sekali rasanya penerima apresiasi yang sangat positif terhadap proyek yang kami lakukan. Proyek ini tidak akan berjalan tanpa dukungan baik moral dan materi dari seluruh humanis, tulis ya melalui akun L Project pada hari Senin. Lantas apa yang terjadi ya? Kita lihat saja di situ begitu kan. Jadi dengan kreatif anak-anak muda di situ begitu kan ya memberikan kontribusi besar begitu kan kepada pendukung-pendukung mereka begitu kan karena dianggap kreatif, dianggap punya gagasan yang sangat luar biasa. Wah, ini kalau dibiarkan ya bisa kalah lawan-lawan Anies Baswedan. Mungkin berpikiran seperti itu begitu kan. Kenapa ini di take down begitu kan ya? Pertanyaannya kenapa di take down? Apakah menyalahi aturan atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ini kan sudah ada tayang 1 minggu begitu kan. Jadi kalau hal-hal seperti itu terjadi masyarakat bisa paham apa yang terjadi selama ini begitu. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya. Dengan cara-cara seperti ini begitu kan ya sering dilakukan begitu. Tidak hanya baliho-baliho yang dicoret-coret begitu kan ya. Ternyata ya videotron tersebut apa namanya juga seperti itu begitu. Sayangnya kami harus mengabarkan bahwa Let's Edge yang telah dijadwalkan tayang selama seminggu 15 sampai 21 Januari 2004 di Bekasi dan di Jakarta tidak dapat dilanjut tayang di lokasi karena suatu hal yang di luar kuasa kami, sambungnya. Pihak mereka pun menyebutkan sedang mengupayakan solusi terbaik dengan pihak-pihak terkait katanya begitu ya. Itu sudah jelas begitu ya. Bahkan yang menanggapi hal ini Anies Baswedan membalas cuitan All Project begitu melalui akun pribadinya begitu @AniesBaswedan. Apresiasi setingginya buat semua yang sudah jalankan dan dukung inisiatif luar biasa ini walaupun berujung tidak seperti yang kita harapkan. Tetap semangat karena sebesar apapun tekanan yang kita terima tidak apa-apanya dibandingkan tekanan hidup yang dijalani rakyat kebanyakan setiap hari. Jadi apapun tantangan yang kita temui dalam perjuangan untuk masyarakat Indonesia yang kita hadapi sama-sama katanya begitu kan ya. Itu sudah jelas mereka begitu dalam artian bahwa kata Anies Baswedan ya tekanan-tekanan itu tidak seberapa katanya begitu kan. Karena apa? Karena tekanan-tekanan seperti itu begitu kan ya tidak sesuai dengan tekanan hidup yang kita rasakan hari ini begitu kan. Maka disinilah kata Anies Baswedan, mari kita berjuang bersama-sama begitu kan untuk melepaskan bagaimana ya genggaman-genggaman mereka, genggaman-genggaman oligarki di situ begitu atau genggaman-genggaman penguasa di situ sehingga dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dihentikan, dikit-dikit di take down, dikit-dikit apa dan sebagainya begitu kan. Apakah seperti ini cara berdemokrasi begitu? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan sebuah realitas itu, ya kita mengajak bersama, mari kita menangkan Anies Baswedan. Biar kita keluar dari genggaman-genggaman penguasa yang hanya itu-itu aja permainannya begitu kan. Intinya apa? Intinya adalah mari kita bersama-sama menunjukkan ya bahwa kita itu ya tidak bisa didikte orang, bahwa kita itu adalah ya bukan disuruh-suruh orang seperti ini begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.